مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. آمين. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan ta'lim dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pada malam hari ini kita sampai di adab dukhulul masjid ila tulu'i syams. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, seperti telah kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Ghazali ini menyusun tata cara hidup sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, daripada doa-doa, amalan-amalan, adab-adab yang selayaknya untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita semampu mungkin. Karena semua yang kita baca di dalam bab-bab kitab Bidayatul Hidayah ini, tujuan utamanya pertama untuk kita amalkan. Kalau kita sudah kelewat, kita tidak pernah amalkan, bahkan ihmal sama sekali, tidak mau tahu, tidak mau ngerti, ya udah, ada kalian belajar sama ulama, sama Imam Ghazalinya langsung duduk di sini, ma bayan fa'il, tidak bakal bermanfaat itu ilmu kalian. Wahakala, dan seperti inilah yang diajarkan oleh guru-guru kami. Dan juga dalam pembahasan kali ini kita akan diajarkan sama Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, ada ketika kita masuk dan ketika kita ada di dalam masjid. Nah, ini alhamdulillah yang hadir di sini ini ahlul masajid semua ini. Ya, insyaallah. Ya, orang yang sering ke masjid, sholat berjamaah, hadir pengajian, hadir maulid, hadir apa acara-acara, kebanyakan di masjid, ini amalkan, untuk kita amalkan seumur hidup kita setiap kita masuk masjid. Beliau mengawali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dalam adab dukhulul masjid ila tulu'i syams. Qala fa idza aradta dukhulal masjid faqaddim rijlakal yumna. Apabila kalian ingin masuk ke masjid, yakni batasan masjid itu, mulai lepas sandal. Bahkan di dalam syarahnya di kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Imam Nawawi Al-Battani, beliau disebutkan juga adab ketika lepaskan sandal. Pertama kali melepaskan sandal, kita diajarkan untuk yang kiri dulu. Dan ketika masuk ke masjid, yang kanan dulu. Padahal yang dilepas sandalnya atau sepatunya yang kiri dulu. Gimana caranya? Kata beliau di kitab syarah itu Maraqil Ubudiyah, beliau mengatakan setelah kalian lepas sandal kalian sebelah kiri dulu, injak itu sandal, jangan masuk dulu. Habis itu lepas yang kanan, baru kalian langkah dulu awal masuk ke masjid. Jadi lepas dulu yang kiri, setelah itu injak sandalnya, habis itu lepas yang kanan, baru langkah masuk ke masjid. Itu adabnya seperti itu. Ya. Dan di sini doa ataupun adab faqaddim rijlakal yumna, yakni awali dengan kaki yang kanan. Di sini bukan cuma masjid, bahkan topiknya ini batasannya itu seluruh makanan, masyaallah.
yang mulia atau yang dimuliakan, seperti madaris, madrasah, kalian mau masuk kelas atau mau masuk halaqah atau mau masuk majelis taklim, awali dengan yang kanan. Sama, pokoknya setiap tempat yang bagus, yang baik, awali. Kemudian setelah itu faqul, maka doa. Jadi doanya mau masuk masjid sambil masuk kaki kanan baca apa? Bismillah. Ada bismillahnya aslinya. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Kalau di dalam hadisnya kayak gitu. Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya, baca bismillah, salawat, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, dan bukalah pintu-pintu rahmatmu. Li'anna al-masajid itu mahallur rahmah, karena masjid itu tempatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Makanya kita minta doa sama Allah supaya kita dibukakan pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya apabila kita keluar, sama doanya, cuman dibedakan di sini waftahli abwaba, bukan rahmatik, tapi abwaba fadli. Sama bismillah wassalatu ala Rasulillah, Allahumma ighfir dhunubi waftahli abwaba fadli. Itu kalau pas keluar dari masjid. Kenapa? Soalnya ketika kita keluar dari masjid itu, ketika kita keluar dari masjid, yakni kita masuk ke ranah dunia. Makanya nanti ini disebutkan kalau sudah di masjid itu jangan ngomongin dunia, jangan ngomongin masalah kerjaan, jangan jual beli. Jadi di sini adabnya disebutkan kalau sudah di masjid jangan urusan yang namanya dunia. Seandainya kepepet atau apa, keluar telepon atau apa, baru ngobrolnya di luar. Setelah itu balik lagi. Ikraman bil masajid, ini memuliakan masjid. Seperti itu. Ya. Jadi masajid itu mahal rahmah. Ketika keluar kita minta sama Allah supaya dibukakan pintu-pintu karunia. Karunia-Nya Allah Fadl. Ya. Ini yang baca doa ini sebagian riwayat disebutkan itu dibukakan pintu rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari masjid, kita baca itu waftah li abwaab fadli, kata doanya sebelumnya, itu insyaallah Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kita. Dan ini sesuai di dalam Al-Quran, ya, yang disebutkan di surah Jumat, wa idza nudiya ila sholati dalam surat Al-Jumu'ah, wa dzarul bai', wa idza nudiya ila sholati wa dzarul bai'. Ya, kalau sudah setelah kalian selesai, fantashiru fil ardh. Kemudian apabila kalian selesai, fa idza qadaytum min as-shalah fantashiru ila al-ardh. Maka mencarlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Bahkan di dalam ayat itu sebagian ulama menganjurkan setelah selesai sholat Jumat kita disunahkan jual beli. Beli apa kek?
Ada salafun saleh, para orang-orang soleh zaman dahulu setelah ada ditarik itu kebanyakan kalau sudah selesai salat Jumat langsung ke pasar. Beli apa, entah apa jajanan atau minuman atau apa pokoknya ada jual beli. Karena itu amal bil Quran, perintah di dalam Al-Quran. Ya. Apabila kalian telah selesai dari salat, fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Maka carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah langsung di Al-Qur'an dan diamalkan setelah sholat Jumat untuk jual beli. Seperti itu. Itu tadi pembahasan tentang doanya ya. Kemudian setelah itu adab yang kedua setelah kita berada di masjid, wa mahama, dan jikalau ra'aita, kalian melihat bil masjid, di dalam masjid, ingat ya, di dalam masjid, yakni batasan masjid, bukan di parkirannya atau di sampingnya lah, di dalam masjid ini, batasan masjid ini. Ya, bil masjid mayyabihu, siapa orang yang jual beli, transaksi bahasanya, pokok, maka katakanlah, ini perintah dari Rasulullah SAW, doakan itu orang apa? Doakan la abrahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan tijarahmu, jual belimu. Hanya kalau di masjid itu jangan bahas yang namanya jual beli, jangan bahas yang namanya urusan bisnis dunia, tinggalkan dulu semuanya. Apabila memang penting ya ngobrolnya di luar. Atau telepon misalnya, ya ada telepon, ada orang apa mau pesan atau apa gimana, bisa keluar dari masjid, selesaikan baru setelah itu masuk lagi. Itu adabnya. Jangan di dalam masjid. Ini Rasulullah SAW yang perintahkan, pokok ucapkanlah dalam hadis, ya la abrahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan dalam jual belimu. Yani masjid ini bukan tempat untuk dunia. Masjid ini tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tempat kita orang alis untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa-bawa dunia sama sekali. Itu satu ya, kalau jual beli. Yang kedua, wa idza ra'aita man yanshudu bihi dhallatan faqul la raddallahu 'alaika dhallatuk. Apabila kalian melihat juga di masjid ada orang yang nyari-nyari barang yang hilang di dalam masjid, dalam ya, bukan di luar, di dalam masjid, apa? Doakan itu orang, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang yang hilang darimu. Jadi doakan supaya kalau di masjid ini jangan bahas yang namanya masalah dunia, hilang atau barang yang hilang, nyari barang atau nyari apa namanya dagangan atau usaha, jangan. Nah ini sekarang yang jadi masalah, ini yang namanya masjid, tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid, ini permasalahan umum sebenarnya. Dari bawah bumi ini sampai langit ketujuh dan sampai ke bawah bumi yang ketujuh itu masjid. Jadi masalahnya kalau ada masjid misalnya bahwa tanahnya dijual beli, itu sebenarnya nggak boleh. Ya, tapi ada pembahasannya di dalam fatwa-fatwa ulama kita akhirin ya, bikin apa namanya bagian pendapat mengatakan kalau di bawah yang jadi seperti kayak apa namanya tempat kayak ruku atau apa itu beda sama masjidnya. Wallahu a'lam, itu pembahasannya sangat panjang. Ya intinya kurang baik. Ya, sebagian masjid kita mungkin lihat ya, masjidnya di atas terus bawahnya ada orang jual beli, jualan toko-toko pas di bawahnya masjid. Nah, ini kurang baik. Kalau di pinggir-pinggirnya atau di luarnya atau di halamannya, fadhol silakan. Tapi jangan yang namanya di atas atau di bawah masjid. Ya, belum lagi nanti kalau masalah hammam, kamar mandi, ya, nah itu pembahasannya sangat luas, ada babnya sendiri. Intinya itu semua kurang baik kalau kita mungkin mau bangun masjid atau ada masjid yang mau direnovasi,
mau dibuat seperti itu, sebaiknya jangan. Ya, lebih amannya jangan, karena di dalam hadis itu disebutkan sudah satu tanah yang diwakafkan untuk masjid, ya udah dari situ tembus langit 7 sampai ke bawah bumi yang ketujuh itu semua masjid wakaf. Ada mengatakan itu cuman dalam segi pahala, bukan dalam segi hukum. Macam-macam pendapat. Ala kulli hal, muhim itu untuk berhati-hati, jangan dibuat untuk jualan produk di bawah dasar atau di lantai atas. Seperti itu. Kemudian kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni itu suruh doakan seperti itu tadi. Kalau ada orang ngomong-ngomong masalah tijarah, jual beli, atau ada orang nyari barang yang hilang. Nyari barang yang hilang bukan ngumumin ya. Kalau ngumumin maka muskilah. Ya, kalian nemu barang, nemu apa? Ngumumin. Itu kalau zaman dulu di depan masjid ngumuminnya. Ya, di pintu masjid. Zaman Rasulullah SAW ada orang menemukan apa ngumumin ini. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu dalam masalah lupa temuan barang temuan itu nanti wajib bagi kita yang temukan untuk mengumumkan setiap sholat 5 waktu di depan masjid. Di masjid jami, di masjid kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang dekat masjid yang dekat barang yang kita temukan itu di dalam masalah lupa ada umumnya. Ya, kalau nyari tidak boleh di masjid, di luar seperti itu. Kemudian sudah selesai. Kemudian sekarang kita kalau sudah di dalam masjid apa yang kita lakukan?
Kemudian apa? Idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyah. Jangan sekali-kali kalian kalau sudah masuk masjid jangan langsung duduk sehingga kalian sholat 2 rakaat dulu tahiyatul masjid. Yukrah, hukumnya makruh, hukumnya duduk langsung tanpa tahiyatul masjid. Masuk masjid tahiyatul masjid dulu. Nah, sekarang hukum tahiyatul masjid ini gimana? Hukum tahiyatul masjid itu sholat 2 rakaat, rakaatain ya. Bisa digabungkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Kalian masuk belum sholat sunnah qobliyah, ya gabungkan sama sholat sunnah qobliyah. Kalian masuk belum sholat fardu, ya gabungkan sama sholat fardu. Boleh. Mau diniatkan, tidak diniatkan, silahkan, bebas. Misalnya qobliyah isya, kalian masuk ya, sekalian mau tahiyat masjid, sholli sunnatul qobliyah isya wa tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala. Dapat semua. Mu'tamad dapat pahalanya tahiyatul masjid, dapat pahalanya qobliyah isya. Tapi kalau tidak diniatkan tahiyatul masjidnya, tetap tidak cukup, tidak perlu tahiyatul masjid lagi, tapi tidak dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau tidak diniatkan, kalau diniatkan jelas dapat pahala dua-duanya dan sah. Ya, atau sholat fardu juga seperti itu. Misalnya datang udah imam udah sholat, udah berdiri, ya. Nanti di sini ada nih pas iqamah, hukumnya kalau sholat sunnah gimana tahiyatul masjid, sudah keburu qomat. Nanti setelah doa ini disebutkan hukumnya. Intinya seperti itu tahiyatul masjid. Nah, kecuali kalau dalam keadaan zahmah atau dalam keadaan darurat, kita tidak bisa tahiyatul masjid karena misalnya acara, kalian masuk di suatu masjid pas acara kalian mau tahiyatul masjid tidak memungkinkan full masjidnya. Gimana kamu mikir-mikir orang gini? Bisa pengen telat, mikir-mikir begini buat sholat. Ya, berapa? Gimana? Langsung duduk. Gantinya apa? Gantinya pakai baca baqiyatus shalihat. Apa itu baqiyatus shalihat? Baqiyatus shalihat itu bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Dan juga dianjurkan ketika masuk di masjid itu dalam keadaan suci. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Sudah dalam keadaan suci. Ya, salat tahiyatul masjid setelah itu. Kemudian, fa in lam takun sallaita fi baitika raka'atil fajr. Nah, ini kan masih bahasnya habis subuh ya, habis adzan subuh. Kalau kalian di rumah belum salat 2 rakaat fajar, salat sunnah fajar, jelas ya, karena tahiyatul masjid bisa digabungkan bebas, bisa digabungkan sama sholat sunnah dan sama sholat wajib. Intinya jangan duduk di masjid sebelum kalian melakukan sholat apapun. Itu mau sholat itu sudah masuk tahiyatul masjid, mau sholat itu wajib, mau sholat itu sunnah. Ya, jangan duduk sebelum kalian melakukan sholat. Ya, itu adabnya seperti itu. Kemudian apabila kalian telah selesai daripada sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat ini ceritanya habis sholat fajar sama sholat tahiyatul masjid. Ini dari rumah wudu, bisa azan subuh, datang ke masjid sekalian sholat sunnah fajarnya dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah kalian selesai, apa? Fanbil i'tikaf. Nah, kita masuk di hukum i'tikaf. Fanbil i'tikaf, niatkan i'tikaf. Nawaitu sunnatan i'tikaf lillahi ta'ala. Atau nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan. Ya. I'tikaf yakni al-wuquf fil masjid biniyatil ibadah. I'tikaf itu diam diri atau lubthu fil masjid biniyatil, berdiam dirinya seseorang dengan niat ibadah. Itu i'tikaf. Ya. Itu secara syariat. Adapun secara
secara umum ya i'tikaf artinya al-lubus, berdiam diri. I'takafa rajulun berarti berdiam diri, telah berdiam diri seseorang. Maknanya berdiam diri, diam anteng. Nah, kalau sudah masuk niatkan i'tikaf. Niatnya seperti apa? Nawaitu sunnatal i'tikaf lillahi ta'ala. Atau nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Begitu kalian niat, itu setiap detik, setiap nafas, walaupun kalian tidak berpikir, dihitung pahala terus, pahala per detik sampai kalian keluar.
Seperti itu. Wad'u, setelah itu apa? Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajr. Dan doalah dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa setelah 2 rakaat fajar. Ini doanya panjang, di amal yaum wal lailah atau di Khulasah An-Nabawi ada. Itu yang biasa kita baca di pondok-pondok itu setelah sholat fajar, sebelum sholat subuh. Jadi habis adzan subuh, sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar, setelah itu baca doa ini. Ya, atau doa yang di Khulasah Madat, atau doa di amal yaum wal lailah itu ada doanya, doa setelah sholat fajar. Doa setelah sholat fajar sebelum sholat subuh. Itu mujarrab, masya Allah. Fadilahnya besar. Ya, fadilahnya sangat besar. Amalkan itu doa. Ya. Ini panjang, ini segini doa kok ini isinya. Sampai mana ini sampai sini? Ini kita bacakan ya. Kita bacakan. Setelah itu nanti lanjutannya. Faidah para minat doa. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Doanya gini, wakul. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sha'fi wa tarummu biha ulfati wa tusrihu biha dini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha shahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyin biha wajhi wa tulakkini biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وردني بما كتبته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كراماتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور وفتنة القبور. اللهم وما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي أو نيتي من خير وعده أحدا من عبادك أو خير أنت مؤتيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حرما لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعاني بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحمد الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا واعطني نورا واجعلني نورا. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu doanya. Nah, fa idza faragta min doa, kalau kalian sudah selesai doa ini, fala tastaghil ila ada'il fardhah illa bi dzikrillah wa tasbih wal qiraatil Qur'an. Jangan kalian sibukkan kecuali dengan berzikir atau membaca tasbih atau baca Quran. Nah, di sini ada 2 amalan lagi. Setelah baca doa itu, kalau belum qomat baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali atau 41 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 41 kali. Sama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil
syajaratan fil jannah, ditanemin satu pohon di surga. Kalau saya sehari 100 kali berarti 100 pohon. Nah kalau sebulan itu dewi. Ya, nah, ini setahun, masya Allah, mesti ya, ladang besar di surga. Itu amalannya. Kalau belum selesai atau pas bacanya di rumah sama jalan, amalkan. Pokoknya sebelum komat baca itu. Ya, itu doa ada di Khulathah Madad Nabawi, ada di kitab-kitab azkar, ya, amal yaum wal laila dan lain-lainnya. Amalkan itu doa setelah salat 2 rakaat fajar. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarabna tarabna wa annana أغفر لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمين الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جهاد أو صحبة والمسلمين أجمعين. يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سوء صلاة وسلام ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عداد غش الذهب والحمد بالبدي والتنادي والحمد لله رب العالمين.